Kan pertanyaannya bahwa memang banyak beredar isu di masyarakat kalau calon independen ini nanti akan sulit menjalankan program-programnya, ya Pak ya, karena tidak melalui partai, karena legislatif dan eksekutifnya tidak bisa bekerja sama gitu, isu-isu yang ada di masyarakat. Mungkin ada langkah-langkah, mungkin kalau Bapak dipercaya oleh masyarakat nanti, yang jelas seperti yang kita lihat peluang itu ada nampaknya kan. Perjuangan itu sudah separuh jalan karena sedikit bahwa ini adalah sejarah di Indragiri Hulu ada calon independen yang lolos. Jadi apa langkah-langkah Bapak nanti menghadapi anggota legislatif lah istilahnya untuk partai politik untuk memuluskan program-program yang Bapak rencanakan gitu. Oke, terima kasih ya. Kalau saya bersiraturahmi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat ya, ini seringkali saya sampaikan di sini bahwa manusia ini ya punya hati nurani ya. Ya, nuraninya bukan Nur Hadi Tony ya, tapi nurani yang sesungguhnya di dalam hati, yaitu apa ya, ada namanya benar dan salah, baik dan betul, dan pasti tahu semua orang. Oh, ini baik ya harus didukung dong kan, itu seperti itu. Dan sebetulnya itu tergantung dari saya bagaimana cara mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di Inhu ini ya. Dan sesungguhnya independen yang saya canangkan ini, yang saya selalu gaungkan kepada masyarakat, bahwa di independen itu hanya mengakomodir dua kepentingan saja. Jadi dua kepentingan satu hubungan kalau saya bilang ya. Apa kepentingannya ya? Hanya kepentingan daerah dan kepentingan rakyat ya. Jadi bukan kepentingan yang lain-lain, itu kepentingan golongan, kepentingan diri pribadi, itu hanya kepentingan rakyat dan kepentingan daerah yang akan diakomodir. Kemudian hanya satu hubungan saja gitu ya. Baik dengan tukang dodos ya, tukang nelayannya, tukang pancing gitu, tukang mie ayam, tukang bakso, sampai anggota DPR adalah kawan seperjuangan untuk memajukan daerah, mensejahterakan rakyat. Jadi hubungannya itu. Jadi saya kira kalau kita mempunyai hubungan yang baik, bisa mengakomodir semua kepentingan yang dasarnya untuk kemajuan daerah, mosok orang menentang kita gitu. Ya, orang pasti mendukung ya. Dan insya Allah kalau memang punya niat baik, Allah akan bantu gitu. Ya, seperti halnya kemarin ya. Saya kemarin mengumpulkan 28.000. Kemudian tergandakan ya dengan yang dibilang tadi, dengan rombongan independen yang lain 6.000 ya. Dan kalau yang 6.000 itu hangus, dan kenyataannya memang demikian, waktu itu 6.200 tuh hangus, saya minus 2.600 juga nanti kenanya segitu gitu. Ya, nanti hangusnya 2.600. Dan kalau 2.600 diganti tuh 5.300 dalam waktu yang singkat gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, pertolongan Allah datang pada saat itu, muncul corona gitu, dan dihentikanlah tahapan pilkada. Alhamdulillah saya langsung bergerak ya, mencari dukungan lagi ya, sehingga begitu diperpak ternyata memang betul hilanglah 6.000, itu harus ganti 2.600 sekian, dikali 2 5.300, KPU minta 5.300, saya kasih 9.300. Allahu Akbar ya. Jadi pertolongan Allah itu akan datang kalau kita memang punya niat baik itu. Jadi anggota DPR pun akan gitu. Dan anggota DPR itu rata-rata adik-adik saya, abang-abang saya. Oh, mesti takut saya. Ya, itu adik-adik saya tuh. Kalau saya jadi dan Ramil dulu ya, kalau acara-acara seluruh duduk berdampingan. Ya, saya dan Ramil ya, di Berilas ini pernah jadi dan Ramil. Ya, di Pranap itu dan Ramil ya. Kemudian Pasi Opkodim, kalau ETMMD segala macam saya suruh turun gitu. Tentara ini ya alhamdulillah. Dan saya selama menjabat jadi tentara tidak pernah saya menolak orang minta tolong ya. Apapun ya. Pak, bisa minta tolong apa Bu ya, minta tolong nih tanah saya bersengketa, oke nanti saya jembatani supaya berakhir dengan damai dan baik. Nah, saya tak pernah ya. Jadi intinya gitulah, kalau saya kira DPR kalau memang kita punya program yang bagus ya untuk kemaslahatan masyarakat ya, dan kita pun memang tidak mencari duit dari jabatan gitu kan, memang semata-mata untuk mencari ridho Allah, saya yakin yang pertama orang akan ikut apa yang kita katakan, yang kedua Allah akan bantu ya, itu aja.